Shalom. Hari ini kita akan menemukan kitab Kejadian pasal 46, teksnya 28 sampai 34. Dan sudah dibagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 28 sampai 30. Yusuf pergi ke Goshen untuk bertemu dengan ayahnya dan mereka menangis sambil dipeluk leher. Paragraf yang kedua ayat 31 sampai 34. Yusuf memesan kepada saudara-saudaranya akan berkata menghadap Firaun, hamba-hambamu ini pemelihara ternak untuk diam di tanah Goshen. Kesimpulannya, Yakub pernah hilang Yusuf pada saat berusia 17 tahun. Sekarang dia bertemu anak yang terkasih selanjutnya 20-an tahun akan datang. Dia sungguh bergembira dan berkata, sekarang bolehlah aku mati. Namun Yakub tetap akan hidup dengan bersukacita dalam berkat Tuhan. Pada saat itu, Yusuf berkata kepada saudara-saudara bahwa harus mengaku pekerjaan mereka adalah gembalanya, supaya diam di daerah Goshen untuk tidak bersatu dengan orang Mesir. Ajaran tentang Allah yang pertama, Allah memberi kesehatan kepada Yakub sampai bertemu lagi Yusuf. Dalam berkat Tuhan, Yakub sudah dapat kesempatan untuk bertemu lagi. Kedua, Allah memberi hikmah kepada Yusuf supaya tidak dicampurkan dengan orang Mesir, supaya mereka tetap murni di hadapan Tuhan secara jasmani dan juga secara rohani. Yusuf katakan demikian itu. Ajaran tentang manusianya. Pertama, Yakub dan Yusuf bertemu lagi. Mereka lama menangis sambil dipeluk lehernya. Kedua, Yakub berkata, sekarang bolehlah aku mati setelah aku melihat mukamu dan mengetahui bahwa engkau masih hidup. Ketiga, Yusuf memesan kepada saudara-saudaranya dan kepada keluarga ayahnya akan berkata pada saat menghadap Firaun, hamba-hambamu ini pemelihara ternak sejak dari kecil sampai sekarang, baik kami maupun nenek moyang kami, untuk mereka diam di tanah Goshen. Aplikasinya, pertama, percaya Tuhan akan memberi kesempatan untuk bertemu dengan keluarga atau teman yang tetap rindu. Ya, memang orang-orangnya ada orang yang sangat rindu. Dan tentang itu pun Tuhan pasti akan memberi kesempatan dengan mereka untuk bertemu. Kedua, mencari bijaksana dari Tuhan supaya berkata sesuai dengan rancangannya. Memang kita semuanya hanya berkata pikirannya sendiri atau tidak memahaminya tentang rencana Tuhan, memang beda daripada rancangan Tuhan. Sehingga kita harus mencari bijaksananya dari Tuhan supaya berkata dengan sesuai dengan rancangan Tuhan. Ketika usaha akan tidak dicampurkan dengan orang-orang tidak mengenal Yesus. Itu bukan yang membeda-bedakannya. Memang bukan diskriminasinya juga. Kita harus berjaganya sendiri supaya menyucikannya dan memurnikannya kehidupan dan secara jasmani dan secara rohani pun juga. Sehingga sekalipun orang-orangnya mengajak kami, kita sendirinya harus usaha untuk tidak dicampurkan dengan mereka. Jadi praktek hari ini tetap memohon kebijakan kepada Tuhan dan jagalah kesucian secara rohani dengan tidak dipengaruhi oleh orang-orang duniawi, supaya itu
kita harus usahakan menjauhinya, dan sekalipun diperbedakan, kita harus menerima itu. Karena itu salah satunya tanda kita sudah menjadi hamba Tuhan dan orang Kristen. Hari ini juga hanya di dalam Tuhan tetap hidup dengan kebijakan dari Tuhan. Selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati.